Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Nama saya Marsupandi. Saya sekarang mau bercerita tentang asal usulnya buaya kuning yang sering kita dengar, yaitu dicerita Rakyat Empawa. Percaya apa tidak tinggal terserah bagi Anda maupun saudara-saudara yang mendengar cerita saya ini. Sekitar tahun lebih kurang tahun 1610 itu, yaitu raja yang kedua yang memerintah di Mempawah Tua atau di Pekana, yaitu di Mempawah Hulu atau di Karangan sekarang. Itu terkenal dengan rajanya yang bernama Raja Kudung, yaitu jari-jarinya yang kudung, buntung. Nah, raja tersebut itu sangat sakti dan mandraguna. Itu raja kedua, ya, raja kedua. Nah, raja ini suka menebarkan jala. Jadi menangkap ikan, nangkap udang, suka dengan jala. Nah, dengan kawin dengan putri yang bernama Berkelim, dan beliau dianugerahi oleh beberapa orang anak. Jadi ada sebagian cerita mengatakan bahwa dia punya anak cuma satu, ada sebagian lebih daripada satu. Nah, dan beliau ini bertahun-tahun mengobati kudungnya, tangan yang buntung itu, yang kudung. Bertahun-tahun tabib-tabib pada zaman itu disuruh mengerahkan, kasih obat semacam, tidak juga sembuh kudungnya. Sampai satu hari si raja ini berjanji kepada rakyatnya maupun pada dirinya sendiri, seandainya, jadi dia bersumpah nih, seandainya ada orang yang bisa menyembuhkan kudung saya ini, kata dia nih, kalau dia laki-laki akan diangkatnya menjadi saudara kandungnya, seperti saudara kandung lah gitu, mau diangkatnya. Dan apabila ada perempuan, akan dijadikannya seorang istri dia, jadi mau jadikan seorang istri. Singkat cerita, pergilah sang raja ini menjala ikan dan udang, membawa dengan pengawal-pengawalnya, dibawanya ke sungai Peruluan yang sekarang dikenal dengan Sungai Mempawah. Nah, menebar jala dari pagi menebar jala sampai dari hulu sampai ke hilir. Ini tidak seekor ikan pun yang didapat. Pada suatu saat, jala dia tersangkut satu sungai yang tidak jauh dari Mempawah sekarang, yang sekarang sungai tersebut disebut dengan Lubuk Sawu. Nah, pada waktu itu tahun 1600 lebih kurang 1610 itu daerah situ belum dinamakan Lubuk Sawu, tapi nama asal Lubuk Sawu itu panjang ceritanya. Jadi kita ambil singkat aja. Setelah dia menebarkan jala di situ, tiba-tiba jalan ini tersangkut, ditarik-tariknya jala, tidak juga bisa terangkat. Nah, akhirnya disuruhnya panglima pengawal-pengawalnya yang berpuluh, sekitar 20-30 menurut cerita tersebut, menarik jala ini, pengawal ini, tidak juga bisa terangkat. Akhirnya mereka menyelam dasar sungai. Beberapa pengawal yang sakti mandraguna, punya ilmu kesaktian, pengawal-pengawal dia menyelam, tidak bisa. Apa yang terjadi dalam sana tidak tahu semua. Akhirnya raja Kudung ini memutuskan untuk menyelam. Nah, dan dia diizinkan oleh pengawal-pengawalnya untuk menyelam. Nah, ketika dia menyelam sampai dasar sungai, betapa terkejutnya, menurut cerita ini, betapa terkejutnya sang raja ini, bahwa dia ketemu dengan seorang yang berparas cantik jelita. Rupanya putri ini menahan jalanya. Ya, dia pun berdialog. Wahai Tuan Putri, apa maksud Tuan Putri menahan jala saya? Ya Tuan Baginda Raja yang mulia, nanti akan saya ceritakan. Ya, jadi berdialog. Dalam dia berdialog ke bawah ini, pengawal yang di atas air sana udah kebingungan. Sekian jam tidak timbul-timbul, pengawal ini memutuskan, wah kalau begini mungkin raja kita sudah meninggal, dah mati. Nah, mereka pun balik.
Udah dekat maghrib, udah malam, mereka balik di kerajaan Karangan. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita pakai motor air biasa ini, dari Lubuk Sau sampai ke Karang itu lebih kurang sekitar 7 atau 8 jam atau 6 jam gitulah. Jauh. Nah, berdialog nih si Raja Kudung nih dengan putri. Akhirnya Raja Kudung ini menanya, "Wahai Tuan Putri, siapa nama Tuan Putri?" Jadi kata Tuan Putri, "Saya adalah Banyu Mustari, penguasa sungai di sini. Ya, silakan Baginda masuk di kerajaan saya." Nah, percaya apa tidak, itulah cerita yang saya dapatkan dari mulut-mulut, bahwa Raja Kudung ini sudah bicara dengan Banyu Mustari ini udah alam gaib. Bukan lagi bagaimana saya bisa menguraikannya lagi. Jadi di dalam gaib, di dasar sungai sana. Jadi pandangan, perasaan daripada raja ini seolah-olah dia ini berada dalam suatu kerajaan. Nah, masuk dibawa Banyu Mustari, masuklah di dalam kerajaan. Menurut cerita katanya dia masuk seperti dalam gua, masuk dalam gua. Nah, betapa terkejutnya Raja Kudung ini masuk dalam gua dengan cantiknya. Udah Raja Banyu Mustari cantik jelita. Kemudian di dalam istana itu penuh dengan batu-batu bermarmar segala macam. Ya, boleh kata seperti sekarang batu akik, batu apa itu, cantik jelita dengan percikan air itu, pokok indah benar dalam kerajaan. Nah, Banyu Mustari ini duduk di singgah sananya di kerajaan, di kursi kerajaan dia, sedangkan Raja Kudung duduk di depan dia. Terus berdialog, "Wahai Tuan Putri, saya mau mendengar jawaban," kata dia. "Kenapa alasan Banyu Mustari ini menahan jala saya?" Jadi jawab Tuan Putri, "Saya tidak ada lain, tidak maksud lain, ada maksud Banyu Mustari ini hanyalah untuk menolong Paduka. Nah, karena Paduka berpuluh-puluh tahun selama ini mengalami sakit, itu cacat tubuh yang tidak bisa diobati di Dakatan." Nah, betapa senangnya Raja Kudung ini mendengar. Nah, kemudian Raja Kudung bertanya lagi, "Apakah Tuan Putri sanggup menyembuhkan penyakit saya ini?" Jadi kata Banyu Mustari, "Saya sanggup. Tapi bagaimana dengan sumpah dan janji tuanku? Waktu di darat tuanku ada bersumpah kalau laki-laki menyembuhkan bisa menjadikan sahabat, tapi kalau putri menjadikan istri." Nah, karena raja ini tepat tidak mau mengikat janji, tetap dengan janjinya, dia pun berjanji, "Baiklah, kalau begitu tolong obati saya. Kalau saya sembuh, saya akan mengawini Tuan Putri." Singkat cerita, diobatilah nih